Saya ke Bung Andre dulu. Ini sebenarnya sampai ramai bahkan pelakunya dipanggil polisi. Kenapa? Kenapa harus sampai sepro kontra ini? Ya, begini Friska. Ini kan kita mendengar, membaca di media sosial bahwa ada usaha kuliner yang menjual nasi Padang, nasi Padang ya. Ada kata-kata Padangnya, nasi Padang menjual rendang babi, babi gulai, ya, dan menulis masakan Padang non halal. Ini yang menjadi pro dan kontra. Kenapa kami ingin sampaikan pro dan kontra? Muncul keresahan oleh masyarakat Minang di seluruh Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia yang ada di luar negeri, menyampaikan kegelisahan dan keresahan mereka kepada kami di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang. Keresahannya kenapa? Karena makanan Padang ini identik makanan halal, sesuai dengan falsafah yang ada di masyarakat Minang, yaitu adat bersyadi syarak bersabdi kitabullah. Otomatis Minangkabau itu Islam, dan tidak mungkin masakan Minang itu masakan non halal. Nah, ini yang menjadi keresahan sehingga banyak masyarakat yang menyuarakan keresahannya di media sosial. Nah, untuk itu Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang menyampaikan kegelisahan dan aspirasi masyarakat ini. Dan menurut saya ini sudah ditanggapi oleh pihak berwenang secara arif dengan melakukan pemanggilan dan klarifikasi, dan yang bersangkutan juga sudah mengakui dan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf, dan insya Allah ini selesai, tidak perlu kita besar-besarkan. Dan kami juga sudah mengimbau kepada masyarakat Minang tidak usah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, maupun juga melanjutkan dengan membawa ke ranah hukum, karena yang bersangkutan sudah minta maaf, sudah memberikan klarifikasi. Sebentar, yang tadi soal yang tadi tidak ada di hukum positifnya sampai sekarang, jadinya harusnya kalau kasus ini clear ya secara hukum positif. Nah, tapi apa pendekatan yang Bung Andrea lihat dari ini yang jadi masalah? Yang permasalahan itu karena kata masakan Padang itu, Mbak Friska. Ya, masakan Padang sudah jelas, masakan Padang itu identik makanan halal. Dan sekali lagi, mungkin orang di luar Minang atau di luar Sumatera Barat tidak memahami falsafah budaya adat istiadat yang berlaku di Sumatera Barat. Kami orang Minang, ya, yang disebut orang Minang itu sudah pasti orangnya beragama Islam. Ya. Ini tidak bicara sara, tapi itulah adat kami. Jadi kalau ada keturunan Sumatera Barat, keturunan Minang, pindah agama, otomatis dia bukan lagi orang Minang. Itulah adat kami. Dan yang diributkan teman-teman itu adalah ya masyarakat yang resah itu karena tulisan makanan Padang. Gitu. Mungkin kalimat itu yang harus dihilangkan, direvisi oleh begitu ya? Sergio, direvisi, jangan menjual masakan Padang. Gitulah. Karena meskipun sudah dicantumkan bahwa itu adalah menunya babi, sudah pasti itu haram. Tapi tadi ada label masakan Padangnya itu yang jadi problem begitu. Sekali lagi Friska, kan sudah saya sampaikan, masakan Padang itu identik dengan halal. Kan sudah kami sampaikan, budaya kami adat bersyadi syarak bersabdi kitabullah, itulah falsafah Minangkabau. Dan itulah untuk itu kami di DPP IKM ingin mengkanalisasi urusan ini supaya tidak ramai, dan juga mengimbau, kami juga sudah mengimbau kepada teman-teman, masih ada sampai tadi pagi ingin membawa hal ini ke proses hukum. Kami sudah sampaikan, yang bersangkutan sudah memahami, dan saya rasa ini pelajaran kita semua, dan menurut saya ini sudah viral dan semua pihak sudah banyak mengetahui, dan insya Allah ke depan tidak akan ada yang mengulangi lagi. Tadi kan keresahannya juga Bung Teddy, jangan sampai ini tuh dipolitisasi, diprovokasi hal-hal seperti ini, malah nanti merembetnya ke SARA. Bung Andre, setuju? Ya, dari awal kita tidak ada mempolitisasi ya, dan membesar-besarkan masalah. Dari awal pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang adalah memberikan himbauan kepada penjual Padang non halal ini untuk menghentikan penggunaan kata Padang itu. Kami menjelaskan bahwasanya ini ada budaya Minangkabau yang perlu diketahui oleh publik.
yaitu falsafah Minang itu adat bersyadi syarak, syarak bersyadi kitabullah. Minangkabau itu identik dengan Islam. Jadi tidak mungkin masakan orang Minang, yaitu masakan Padang itu masakan non halal. Itu yang menjadi catatan. Jadi tidak, dan kami Pak Teddy, supaya Bung Teddy ketahui, kami di Dewan Pimpinan Pusat IKM juga sudah mengimbau kepada masyarakat Minang untuk tidak melanjutkan hal ini kepada proses hukum, karena menurut kami pesan sudah sampai kepada penjual dan kepada seluruh pihak bahwasanya sekali lagi masakan Padang identik dengan masakan halal, masakan Padang identik dengan masakan halal. Itu pesan sudah sampai, dan saya rasa yang bersangkutan pun juga sudah memahami dan minta maaf dan memberikan klarifikasi. Sehingga kami mengapresiasi langkah kepolisian yang bertindak cepat, mengantisipasi berbagai hal yang tidak kita inginkan. Saya rasa cara-caranya sudah tepat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan menurut saya ini masalah sudah clear ya. Dan sekali lagi tidak ada upaya untuk mempolitisasi dan memprovokasi. Yang ada yang kami lakukan di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keresahan masyarakat, dan melakukan kanalisasi. Jangan ada tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat Minang yang disebabkan merasa dilecehkan, disebabkan merasa resah. Seperti itu Bung Teddy. Jadi Mbak Friska, kami sudah mengimbau teman-teman masyarakat, keluarga besar masyarakat Minang untuk menghadapi dan mengikuti permasalahan dengan tenang, dengan teduh ya. Apalagi yang bersangkutan kan sudah minta maaf, mengklarifikasi, dan pesan kita sudah sampai bahwa masakan Padang itu masakan halal. Sehingga jangan lagi ada para pihak yang akan menggunakan masakan Padang non halal. Pesan sudah sampai. Saya rasa tidak akan ada pihak yang akan melakukan menjual masakan Padang non halal lagi. Itu sebab itu. Yang kedua, kami di IKM sendiri akan terus menggalakkan yang namanya lisensi rumah makan Padang asli, gitu. Rumah makan Minang asli. Jadi apa tuh hampir bedanya? Jadi gini. Di Ikatan Keluarga Minang yang ada di berbagai kota kabupaten di seluruh Indonesia sekarang lagi menggalakkan namanya memberikan sertifikasi dan lisensi kepada rumah makan asli Minang gitu. Di mana rumah makan asli Minang ini rumah makan yang pasti halal dan juga cita rasanya sesuai dengan racikan orang Minang. Jadi yang menjual dan pemilik boleh di luar orang Minang, tidak ada masalah, yang mempunyai Bung Teddy Kusnadi, tapi cita rasanya cita rasa Minang dan juga dijamin kehalalan. Itu kita sedang melakukan sertifikasi dan lisensi di berbagai restoran Padang yang ada di seluruh Indonesia untuk menjaga kepastian cita rasa dan kepastian kehalalannya. Seperti itu Pak. Jadi yang perlu dikelirkan ini masalah dari awalnya kan karena masakan Padang identik dengan halal, tidak dikembang-kembangkan hal-hal lainnya begitu ya Bung Andre ya. Jadi sekali lagi ya. Yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang adalah langkah-langkah konstruktif ya dan meneduhkan suasana. Oke. Tapi tentu kami menegaskan sikap kami yang tegas bahwa masakan Padang adalah masakan halal dan tidak boleh ada yang menggunakan kalimat-kalimat menjual masakan Padang non halal. Itu tentu harap dihormati juga kebijakan kami ini. Seperti itu. Ya, apapun bentuknya kalau di kami Friska, silakan. boleh saja orang di luar Minang membuat masakan Padang. Hanya catatannya satu, makanannya harus halal, itu aja. Jadi siapapun boleh membuat masakan Minang, bikin rendang, bikin gulai, bikin ciri khas masakan Minang bebas. Nah, ya, tapi ya itu. Nah, itu Mbak. Jangan hanya catatannya Ted. Oke. Hanya jangan menulis tulisan masakan Padang non halal. Karena masakan Padang itu wajib halal. Nah, makanya regulasi ini yang kita tunggu ya untuk